Bapa kami yang bertata di surga, sukacita menjelang dan berakhirnya tahun 2025 menuju 2026 ini kami beribadah. Kami mau membaca firman-Mu. Dalam ibadah tengah malam pagi ini kami boleh bersyukur senantiasa. Kami diterangi dengan Roh Kudus dengan firman ini, bukakan hikmat dan juga pengertian akan firman-Mu Tuhan, supaya kami terus berjalan di terang-Mu, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap setia, memelihara iman dan percaya kami hanya sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membuka mata hati, bibir, telinga, mulut kami dengan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari atau sudah pagi 1 Januari 2026 terambil dari Wahyu 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dan Wahyu 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6, terus Wahyu 20 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-7 hingga dengan ayat yang ke-10, dan Wahyu 20 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-15. Ada 3 perikop. Yang pertama Wahyu 20 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6 dengan perikop kerajaan 1000 tahun yang berbunyi demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang dapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kemudian Wahyu 20 ayat 7 hingga dengan ayat 11, ayat 10 dengan perikop iblis dihukum, yang berbunyi demikian. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kemudian Wahyu 20 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop hukuman yang terakhir, yang berbunyi demikian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu.
Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sampai di sini pembacaan kita pada awal tahun 2026. Bapa, terima kasih kami boleh bersyukur bisa membaca firman-Mu. Kami boleh memahami dan mengerti semua arti dari makna kehidupan kami kepadamu. Karena Engkau yang telah memberikan kami hidup dan hikmat serta pengertian. Karena itu tetaplah kami mau hidup memberitakan Injil ke seluruh dunia ini, membawa jiwa-jiwa kepada terang-Mu supaya mereka tidak berada dalam kegelapan, supaya mereka tetap setia, tetap hidup dan mencari Engkau seperti Engkau sendiri yang menjumpai kami secara pribadi, melawat kami juga. Bahkan Engkau selalu hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau adalah Kristus yang hidup, yang benar-benar terang dari surga, Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel dan seluruh dunia ini, yang kelak akan datang menghakimi manusia menurut perbuatannya. Tetapi orang-orang yang setia dan percaya memikul salibnya akan ada dalam kitab kehidupan-Mu. Setiap orang-orang yang bertobat, membersihkan diri dan hidup dalam pertobatan dan menjauhi dosa-dosa, pasti ada dalam kitab kehidupan-Mu. Karena Engkau selalu membukakan pintu bagi setiap orang untuk datang kepadamu, sebab Engkau Maha Kasih dan masih ada kesempatan selama masih hidup. Tetapi ketika semuanya lenyap, tidak ada lagi yang dapat menolong selain Engkau yang telah memberikan hidup itu. Maka kami sebagai orang-orang percaya tidak akan pernah takut kepada hal apapun kecuali yang memberikan kami hidup dan juga bisa mengambil kembali hidup itu. Itulah yang kami takutkan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau pakai kami sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu, memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, bukan hanya pada kami saja, kepada semua orang. Tuhan masih membukakan pintu, memberikan kesempatan untuk mengenal Dia dan bertobat. Jangan lagi menghujat, mencaci, menghina Dia, karena Dia hidup dan Dia benar-benar melihat apa yang dilakukan manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas pergantian tahun ini, atas hari-hari yang telah kami lewati. Kebaikan-Mu akan selalu kami ceritakan pada dunia, pada manusia, pada makhluk di muka bumi, bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, menjaga, memelihara kami, dan tetap memberikan berkat kepada semua yang Kau ciptakan. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Rafa, Kau adalah kreator kami, Kau adalah pencipta, Engkau Tuhan semesta alam, Raja yang perkasa, mulia, dan agung. Kau maha besar, maha kasih, maha perkasa, maha segalanya. Karena itu patutlah kami selalu bersyukur atas kasih-Mu, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak bisa diwujudkan oleh siapapun kecuali Engkau sendiri yang memberikan hidup itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Roh Kudus tetaplah setia untuk kami bertobat. Terimalah pertobatan kami, untuk kami hidup dalam kasih-Mu. Senantiasa kami mau hidup di dalam terang-Mu, dan tetap memberitakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan menjadi rema dan kekuatan kami untuk mencapai hidup yang lebih baik, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kami mau Tuhan Yesus selalu memberkati, menjaga, memelihara, dan juga jangan jauhkan kami dari Roh-Mu. Firman-Mu akan bekerja terus untuk mengingatkan kami, agar kami bisa masuk ke dalam kitab kehidupan dan tercatat sebagai anak-anak terang
dan tidak jauh darimu Bapa. Karena Engkau adalah terang sejati kami yang memelihara kami dalam segala keadaan apapun, memberkati kami dalam segala keadaan apapun. Engkau akan selalu memelihara menjaga kami. Terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu. Berkati seluruh bangsa-bangsa di dunia dengan kasih-Mu. Berkati semua pemimpin-pemimpin dunia, para elit global, orang-orang perkasa di bumi, orang miskin, orang kaya, janda, duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, dan semua lini kehidupan kami manusia, semua makhluk di muka bumi, semua ciptaan-Mu, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga semua hal yang telah Kau berikan bagi semesta. Baik segala macam hal, ada badai, ada topan, ada angin, itu semua ada unsur di mana Tuhan bekerja dan berjalan. Tuhan, dahsyat Engkau. Kau injakkan kaki di bumi, dahsyat sekali gemetar kami ketika menghadapinya. Tetapi tanpa itu kami takkan bisa apa-apa Tuhan, karena Yesus telah mengenalkan kami kepada ilahi-Mu, di mana kami mengenal Allah yang hidup, yang benar-benar berkuasa. Teruslah Tuhan, biarlah kami selalu beribadah, memuji, menyembah Engkau, dan percaya bahwa Engkau adalah kasih yang sempurna. Terima kasih firman-Mu akan selalu menguatkan kami menghadapi hari-hari yang akan kami hadapi di 2026 ini. Berkati keluarga kami yang sakit, jamah mereka, pulihkan mereka, beri mereka selalu kekuatan dan semangat untuk menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Berkati gereja-Mu dan semua pekerja kerajaan-Mu di muka bumi, agar nama Tuhan disiarkan di seluruh semesta ini, dan Tuhan akan selalu memberkati jiwa-jiwa yang mencari Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kuat kuasa-Mu menyertai rumah tangga kami, orang-orang di sekitar kami, dan juga semua yang Kau berikan bagi bumi ini. Terima kasih atas hujan yang Kau berikan, berkat-Mu juga seperti hujan yang Kau curahkan. Baik suka duka senang sedih, Kau selalu hadir di tengah-tengah kami. Berkati juga orang-orang di sekitar kami, semua makhluk yang Kau berikan nafas. Amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Demikianlah pembacaan kitab kita pada tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Immanuel. Sekarang zamannya penuaian jiwa-jiwa, karena padi sudah menguning, sebab penabur itu akan segera datang. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, Immanuel.